Amin. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu. Ya. Puji Tuhan. Sudah berapa minggu saya nggak berjumpa dengan kalian ya. Kangen sekali ya. Ternyata ya kalau dalam satu keluarga nggak berjumpa, rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang hilang. Wih, udah lama nggak ketemu. Hampir 3 minggu. Dan beberapa minggu kemarin pun saya merasakan suatu suatu inten yang banyak bersama anak dan cucu saya. Ya, saya mau kasih sedikit lanjutkan yang kemarin, bagaimana anak saya yang nomor 2 boleh dilantik ya. Bukan pamer, tapi ada satu kesaksian yang luar biasa, di mana bagaimana Tuhan membawa anak-anak ini untuk mereka tidak lagi mengalami satu yang namanya belenggu dan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Anak saya nomor 2 boleh dilantik, diambil sumpah. Padahal di saat itu, saat-saat pandemi, sangat sulit buat dia untuk keluar dari situasi. Karena ada apa? Saya dengar salah satu masalah yang terbesar adalah ada perkataan yang mematikan yang membuat seseorang hidup bisa dalam terbelenggu. Dan mereka sulit untuk keluar. Dan kata-kata itu hanya bisa dibebaskan, dipulihkan oleh firman Tuhan. Ya, semua masalah apapun firman adalah jawabannya. Dan saya bisa bersyukur bukan karena semata-mata anak saya lulus jadi dokter atau dilantik jadi dokter, bukan. Karena saya menyatakan kasih Kristus gini, waktu kita dibebaskan dari belenggu, semua tipu daya iblis tidak bisa lagi menipu, membuat kamu tidak bisa bergerak dengan bebas. Dan semua rencana Tuhan yang sudah siapkan masa depan yang gemilang tidak bisa ditutup. Tidak harus semua tergenapi atas hidup ini. Dan waktu lihat hal itu saya bisa melihat Tuhan hidup. Percayalah bahwa kita dengar firman yang hidup. Firman yang merubahkan. Dan waktu kamu menang atas itu, anak-anakmu bisa menjadi kesaksian di ke depan. Dan mereka harus mengalami secara pribadi. Bukan karena papa mama, bukan karena siapa-siapa. Ya, tapi mereka bisa. Tuhan akan bilang, bahkan Rasul pernah bilang, karena nenekmu. Ya, nenekmu. Timotius, karena nenekmu. Karena orang tuamu, karena segala macam. Dan kita belajar untuk itu. Saya bersyukur, saya juga satu hal yang bagaimana, coba ini satu lagi nih. Kok enggak? Nah, ini cucu saya yang pertama. Ya, kemarin menyerahkan anak. Saya bersyukur dapat kesempatan dan boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Muncul generasi berikutnya yang mereka pun harus dengar firman Tuhan sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum mereka hadir di rahim ibunya, firman Tuhan kan, sebelum engkau ada lahir dalam rahim ibumu, aku sudah menuliskan dalam telapak tanganku, kata Tuhan. Setiap pribadi kita kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan waktu kita mempersiapkan untuk masuk masa perkawinan atau pernikahan segala macam, bahkan masa perpacaran, persiapkan dirimu bahwa Tuhan merancangkan semua untuk rancangan yang terbaik. Entah kamu menikah atau tidak menikah, atau untuk berpasangan atau tidak, tapi yang pasti ada rancangan terbaik. Temukanlah apa yang Tuhan mau. Makanya kita dalam waktu melaksanakan hidup, kita akan hidup dengan lingkungan yang benar. Nah ini, saya gambarkan sebelum masuk firman. Ini yang saya dapatkan bagaimana kita harus ada di sekeliling orang-orang yang luar biasa. Ya, di mana kita harus punya mentor, orang yang bisa membawa terus intim sama Tuhan. Dan kita sebagai mentor bisa orang tahu siapa yang akan sedang kita mentori. Siapa yang ada di sekeliling kita. Itu sangat-sangat penting. Orang-orang yang kita percayai pada saat kita ingin mengambil satu keputusan yang penting. Inilah lingkaran. Dan setiap saat kita harus check up 360 derajat sekeliling kita. Supaya iblis selalu berusaha. Kalau dia tidak bisa maju dari depan, dia akan mencuri dari belakang. Dan dia akan mencuri barisan paling belakang, ya, yang mungkin yang paling lemah. Dia akan memutar ke kiri kanan untuk mencari tempatnya. Tapi selama kita memeriksa barisan kita secara rutin 360 derajat,
kita akan bisa melakukan yang namanya aku bisa bertanggung jawab atas apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepadaku. Entah aku sebagai orang yang dimentori maupun sebagai orang mentor, karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Oke? Ya, kita akan mulai, kita akan lanjutkan bagaimana orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan dan orang yang dipimpin oleh hikmatnya dirinya sendiri. 1 bulan yang lalu, saya sudah ceritakan bagaimana bahwa kita ada seorang tokoh yang luar biasa yang Tuhan percayakan, yang namanya Salomo. Salomo adalah seorang raja yang tidak bersusah payah, karena Tuhan sudah tentukan dari awal bahwa Salomo akan menjadi raja. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan gak melihat siapa dirimu. Tuhan bisa promosikan, entah siapa dirimu ada, Tuhan bisa angkat begitu tinggi. Makanya firman Tuhan katakan, siapkan hatimu. Kalau hatimu siap, kamu bisa menerima semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Wah, asik ya. Ini saya semangat banget lihat gini ya. Jadi waktu kita hidup dalam hikmatnya Tuhan, wow, luar biasa. Salomo sebelum dia mengalami perjumpaan yang namanya bertemu dengan Tuhan di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan selanjutnya, ya, Salomo memilih untuk memutuskan sesuatu yang salah, yang tidak dia sadari berakibat fatal atas hidupnya. Pasal 1, 2, 3, 4. Saya akan mulai dari bagaimana orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Wow, ya. Orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan akan menghasilkan masa-masa yang luar biasa. Dia akan bekerja. Bagaimana kalau kita orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan tuh, maka 1 Raja-Raja 4 ayat 34 dikatakan begini, maka datanglah dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Ia menerima upeti dari semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Yang paling luar biasa, karena Salomo menerima hikmat yang dari Allah, saya lihat semua janji yang Tuhan berikan di Kejadian pasal 15 ya, bagaimana Tuhan berjanji sama Abraham, mulai kerajaan akan mulai dari sini sampai sini segala macam digenapi pada zamannya Salomo. Padahal Salomo bukan siapa-siapa, itu pun karena papanya Daud. Ya, karena papanya yang mempunyai intimasi sama Tuhan yang begitu luar biasa, dan anak menerima kelimpahan yang luar biasa. Dan hikmat itu menarik orang datang kepada Tuhan untuk melihat bahwa di kerajaan ini ada Allah yang hebat. Wow, ya. Dan bukan hanya orang mau mendengar seperti apa Salomo. Ya, nanti saya akan kasih lihat bagaimana Tuhan tarik salah satunya. Slide yang berikutnya ya. Tapi di sini dikatakan bukan cuma hikmat orang mendengar, tapi kekayaan bangsa-bangsa datang ke situ. Saya kasih contoh kenapa Salomo begitu luar biasa dalam. Kalau kemarin dia di pasal ke-8 dia membangun bait Allah. Salah satunya karena pemberian seorang raja dari Tirus yang namanya Hiram. Raja Tirus itu memberikan 120 talenta emas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah ceritakan 120 talenta emas itu kira-kira 1 talenta itu 34 kilo. Kalau dikali 120, kira-kira 4.500 kilo. Saya kus, kemarin bulan lalu, saya kus 1 kilo, 1.095 juta. Jadi saya hitung-hitung, ya, mana ada orang kasih kekayaan begitu besar, kira-kira di 4.500 triliun. Di mana? Maka dia bilang, setelah kamu, tidak ada raja yang lebih kaya dari kamu. Itu baru dari si Hiram. Ternyata saya baca lagi dari nanti slide berikutnya, dari 100 Seba, dia pun mendapatkan 120 talenta lagi. Wow, siapa yang bisa mendapat kekayaan begitu? Ya, begitu luar biasa. Karena apa? Dia memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Ya, semuanya ditambahkan kepada orang yang bergantung berharap. Nah, saya mau bagikan bagaimana orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa dia akan memberikan kedamaian
keamanan. Tidak ada berani. Tidak ada yang berani musuh datang menyerang. Selama Salomo memerintah 40 tahun lamanya, bangsa Israel hidup dalam kedamaian. Dan semua raja sekitarnya memberikan upeti. Ya, kelimpahan kekayaan. Tadi 2 orang saja lebih dari cukup. 4.500 triliun, 4.500 triliun. Baru emasnya. Belum permata, belum segala macam. Saya bilang memang semua bangsa waktu Tuhan memberikan sedikit hikmat seperti itu saja, orang bisa tercengang. Dan betapa bisa dibayangkan kalau Yesus yang penuh semua kemuliaan kekayaan mau turun dari surga untuk kita orang berdosa. Bayangkan itu. Jadi segala kemuliaan kemegahannya, Salomo enggak ada apa-apanya. Dia datang untuk kita. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya bahwa ada ucapan syukur. Begitu orang mendapatkan hikmat Tuhan. Orang yang terbelenggu, yang susah, permasalahan. Bahkan dia memecahkan satu misteri bagaimana anaknya dibelah 2, untuk dibelah 2 segala macam. Dia bisa memutuskan yang benar seperti yang Tuhan mau. Artinya Salomo, dia pun kalau sekarang ini, dia bisa sebagai hakim yang adil, yang Tuhan percayakan untuk memilah mana yang benar, mana yang tidak. Dan kita setiap saat dikasih kesempatan untuk menjadi hakim seperti itu. Ada nggak hikmatnya di antara kita? Selama kita hidup dalam firman, itu kita punya otoritas dan kuasa di situ. Nggak harus saya sekolah hukum dulu. Tapi firman Tuhan di antara kata, orang yang takut akan Tuhan, dia lebih bijak daripada orang yang pintar yang ada di dunia ini. Artinya kita bisa menimbang mana kehendak Allah, mana yang bukan. Wow, ya luar biasa. Nah, yang berikutnya bilang, semua yang dikerjakannya berhasil. Salomo udah bilang, apa Mazmur 1-6 bilang, apapun yang diberbuat berhasil. Kenapa? Karena Tuhan akan menuntun orang yang penuh hikmat itu untuk ke situ. Tadi udah dikatakan dalam kita berdoa, alam natural kita adalah orang yang berhasil. Kalau kita nggak berhasil, mundur. Jangan terintimidasi. Kenapa aku belum menikmati kelimpahan ini? Kita bisa mundur 1-2 langkah. Jangan-jangan gua kurang khusus. Enggak. Sadarilah dirimu dan pastikan ada Yesus dalam hidupmu. Selama Yesus ada dalam hidupmu, apapun yang kita perbuat adalah kelimpahan manifestasi yang dari Kristus itu. Bisa nggak kita terkonek untuk bekerja sama-sama Dia? Selama itu bisa, hukumnya pasti berhasil. Kalau enggak ada, cepat firman Tuhan Roma 12 berubah cara berpikir. Apa yang harus dibenahi? 2 Timotius 3:16 bilang, firman tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan. Mungkin saya banyak salah berpikir konsep yang salah. Menurut pikiran sendiri, cepat waktu firman Tuhan katakan. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk kamu tuh natural bukan di situ. Domba nggak main di lumpur. Domba mainnya di padang rumput. Lumpur membuat kamu nggak bisa bergerak. Lumpur membuat bulu-bulumu nggak bisa berkembang. Dan kamu begitu bermandi lumpur, kamu nggak akan bisa bangun keluar dari situ. Walaupun firman bisa mengangkat, tapi Tuhan bilang jangan bermain di lumpur. Artinya habitat kita bukan yang lama. Bukan lumpur dosa lagi. Karena semua tadi Pak Sugeng bilang sudah dibayar mahal, lunas, dibasuh. Artinya merah seperti kemis pun sudah hilang menjadi putih seperti salju. Nah, saya mau katakan, itu semua sebagian yang saya jabarkan, semua karena Salomo mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Nah, hikmat yang dari manusia akan membawa kita kepada tragedi demi tragedi. Kenapa? Hikmat demi tragedi. Karena hikmat manusia akan menarik ke fokusnya kepada diri sendiri dan menyebabkan hati kita menjadi keras. Yeskiel katakan, waktu kamu ada di dalam Kristus, kamu fokusnya akan kepada
Yesus sang juru selamat. Karena kamu diberikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau ditegur, bukan hati yang keras. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa waktu kita fokus dengan hikmatnya manusia, maka kita akan berpikir untuk mencari yang paling mudah. Dan itulah yang dilakukan oleh Salomo. Nanti Bapak Ibu baca 1 Raja-Raja 3 ayat 1-4 firman Tuhan katakan begini. Setelah dia mendengar apa yang dinasihatkan oleh papanya Daud, bahwa Salomo dengerin papa. Papa mau bilang bahwa seharusnya papa yang dapat visi untuk bangun bait Allah ini. Tapi tangan papa penuh dosa. Penuh darah maksudnya. Berlumuran dosa. 13 tahun papa perang. Dan papa gagal mendidik 6 saudaramu yang lain. Ada Amnon, ada Absalom, ada saudara-saudara. Dan semua itu lahir di Hebron. Papa gagal. Dan mereka tidak mengalami. Tapi buat kamu, Tuhan berjanji bahwa kamu akan jadi raja di negeri ini. Dengerin. Yang ini hati-hati, panglima yang ini. Perhatikan Shimei, perhatikan Yoab. Orang yang berjasa kamu harus ingat baik-baik. Dan setelah mendengarkan pesan dari papanya, Salomo saat itu belum bertemu dengan Tuhan. Baru di ayat 5 bertemu Tuhan menjumpai Salomo. Tapi ayat 1 dapat, Salomo cepat bergerak untuk berpikir, wah musuh papa masih banyak. Di sana ada Mesir, ada orang Het, ada orang Amori, orang segala macam. Mereka punya tentara nggak banyak. Tapi besar, nggak banyak tapi banyak. Ya, kerajaan-kerajaan yang luar biasa, kalau dikumpulin jadi besar sekali kalau mereka. Lalu Salomo berpikir, ya Bapak Ibu dengar bulan lalu, saya ulang sedikit, lalu mengawinilah anak Mesir, anak-anak yang ini dikawinkan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, Salomo punya istri yang sangat banyak. Padahal firman Tuhan sudah katakan di sebelumnya di kitab Ulangan bilang, janganlah kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi kamu mengawininya. Bergaul aja jangan. Kalau perjanjian bilang pergaulan yang buruk merusak semua kebiasaan yang baik. Sebentar saya akan jabarkan sedikit ya. Mudah-mudahan fokus bisa masuk ke situ. Dan kita lihat dampak Salomo akibat dia memakai hikmat sendiri. Tapi Tuhan baik. Sekalipun Salomo memutuskan, mengatakan, bahkan bertindak sebelum dia mengalami Tuhan, buat Tuhan no problem, enggak masalah. Lalu Tuhan tetap menjumpai Salomo, Salomo, aku ingat perjanjian sama papamu, bahwa kamu yang ditetapkan untuk jadi raja. Aku mengasihimu. Makanya Salomo dikasih nama oleh Nabi Nathan, Yedija, artinya kekasih Allah. Kekasih enggak mungkin enggak sayang. Namanya kekasih artinya orang yang paling disayang. Waktu saya berpacaran, engkau kekasihku. Berarti istriku itu udah orang yang aku paling sayang. Nggak mungkin kekasih, tapi gini, wah, ya nggak mungkin. Namanya kekasih, pasti orang yang paling pertama dan terutama dalam hidupannya. Dan Salomo di mata Tuhan adalah kekasihnya. Makanya dikasih nama Yedija, dan itu menjadi kekasih Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu Salomo salah, Tuhan datangnya. Mau minta apa? Salah satunya God wisdom. Waktu dia minta God wisdom, wow, semua yang ditambahkan datang begitu melimpah dan begitu hebat dan luar biasa. Dan saya mau bagikan ya, berikutnya kita lihat bagaimana awal mulanya tadi yang dengan God wisdom diakhiri dengan hikmatnya manusia menjadi sesuatu yang menyedihkan. Nah, itu terjadi nanti saya ceritakan sedikit di pasal 11. Kenapa di pasal 11 terjadi? Pasal 11 bagaimana Salomo setelah istri-istri dari orang-orang negara tetangga dikawininnya, ya, mereka dapat semua aman. Janganlah berusaha menyelesaikan masalah dengan caranya kita sendiri. Sekalipun visinya dari Tuhan, tapi caranya harus cara Tuhan dulu. Banyak contoh di Alkitab. Kita belajar dari Salomo. Dia dapat visi dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, tapi Salomo menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tidak mau menyelesaikan keputusan yang salah kemarin.
contoh di Alkitab yang lain. Ya, saya kasih masuk sedikit keluar dari mengenai Salomo. Contohnya, waktu Tuhan kasih visi untuk bahwa kasih tahu sama Ribka, bukan ibu Ribka ya, Ribka, suaminya Abraham. Ini bukan suaminya Pak Sugi, ini si Ribka yang lain. Ya. Jadi Tuhan bilang di dalam kandungan ada dua bangsa yang besar, ya, yang adik akan menguasai ini. Lalu Ribka pakai caranya Tuhan untuk mengganti cara Tuhan. Dan akhirnya apa? Sampai matinya anak hidup bermusuhan. Kalau Tuhan kasih visi, Tuhan bagaimana cara menyelesaikan menghadapinya. Dan ini yang kita akan belajar. Salomo waktu Tuhan kasih tahu bahwa kamu jadi raja dan minta hikmat mengayomi negeri yang besar, bangsa yang besar ini. Pasal 9 Tuhan kasih tahu sama Salomo. Tuhan ketemu lagi. Kenapa Tuhan bertemu lagi? Saya ingatkan firman Tuhan yang kita dengar bulan lalu, bahwa di pasal 9 ayat yang ke-6 bilang begini, Salomo, aku sudah dengar, aku sudah terima semua persembahanmu, doamu, persembahanmu, aku terima. Artinya Tuhan respon dengan apa yang kita lakukan, respect. Apalagi Salomo memberikan korban yang begitu besar, yang terbaik yang Tuhan, yang dibilang di Alkitab yang pernah ada, nggak ada setelah itu korban sebegitu besar seperti yang Salomo berikan. Tapi ingat, Tuhan ingatkan, ya, 20 tahun terakhir ini kamu sibuk proyek loh, bangun istana 13 tahun, bangun rumah Allah 7 tahun, 20 tahun kamu sibuk proyek, kamu hanya sibuk untuk ini. Aku mau hubungan, bukan proyek. Aku mau intimasi. Ingat, semua ini baik yang kamu berikan. Aku lebih mau dari itu. Ayat yang lain bilang ini, korban bakaran aku nggak suka, tapi aku mau hati yang hancur. Artinya hati yang mau berhubungan. Semua firman berhubungan. Ini pembelajaran buat kita. Bagaimana awalnya dengan hikmat Tuhan bisa diakhiri dengan kedagingan. Janganlah kamu mulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Di perjanjian baru bilang begitu ya. Itu berlaku buat kita. Kalau saat ini kamu berdoa, Tuhan, aku mau hidup seperti yang Engkau janjikan. Supaya aku jadi berkat, I'm blessed. Dan aku diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan senang gak dengar berdoa begitu? Senang banget, emang dia sifatnya adalah memberkati kita. Dari awal udah merencanakan di Kejadian 1 ayat 28-29. Tuhan setelah memberi gambar diri, otoritas dan berkat. Yang ketiga Tuhan berikan. Artinya dari awal Tuhan memang mau berkat. Dan waktu ini kamu berdoa seperti itu. Tuhan bilang, aku mau. Itu memang habitatku. Emang itulah hatiku. Karena aku adalah kasih yang mau memberkati kamu semua. Tapi selalu permohonan berbanding lurus dengan yang namanya tanggung jawab. Permohonan kita akan dituntut secara hukum, kita akan tanggung jawab. Masih enggak kamu setelah yang enggak ada menjadi ada, kamu hidup seperti apa yang Tuhan mau? Ya, selalu. Masih enggak? Ya, nanti ada ayatnya, kita buka sedikit pelan-pelan ya. Saya mau bagikan sedikit-sedikit. Nah, ini saya mau bagikan satu contoh bagaimana hikmat Allah menarik dari tempat yang jauh, membawa untuk mendengar. Ini namanya ratu. Ratu artinya dalam satu pemerintahan minimal nomor 2. Kalau ada raja, ratu minimal nomor 2. Artinya dia di posisinya tetap di paling tinggi dalam satu pemerintahan. Berdampingan sama raja. Dan seringkali seorang ratu memberikan dampak keputusan lebih besar atas semua apa yang raja yang harus ambil keputusan. Ya. Nah, saya kasih gambaran. Seorang yang pencari hikmat, wisdom seeker. Jadi dia mencari dari tempat yang jauh. Ya, kita mau lihat. Kenapa disebutin dari tempat yang jauh? Seorang ratu yang begitu luar biasa. Dia seorang pemimpin, dikatakan pemimpin wanita yang nggak gampang untuk mau datang di tempat jauh. Disebutkan wanita ini rendah hati. Kenapa rendah hati? Seorang ratu mau datang jauh-jauh
hanya untuk mendengarkan raja yang lain untuk menyampaikan pesan dan dia mau duduk. Namanya hati mendengar kan nggak mungkin. Misalnya Pak Sugeng lagi duduk ngajar, saya berdiri gini. Lebih cenderung kita yang mendengar tuh duduk, yang berbicara yang berdiri. Ya, nah rendah hati dia mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan sama Raja Salomo ini. Hikmat apa? Kata orang begini, kata orang. Bahkan setelah dia bilang, ternyata benar apa yang dikatakan sama orang. Bahkan hanya sepersekiannya saja. Aku mendengar sendiri lebih dari apa yang aku dengar dari kata orang. Ya, sebagaimana seperti Ayub gitu ya. Nah dia bilang gini, dia pengambil pengamat yang baik. Dia amati. Apa yang diamati sama si Ratu Seba ini? Dia lihat cara duduk, cara menyajikan, cara, semua cara luar biasa. Excellent. Artinya hikmat yang dari Tuhan membuat dunia akan terpersona. Dan itu ada menjadi milik kita orang percaya. Dunia harusnya terpersona dengan hidup kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Ya, hikmat yang dari Tuhan membawa kita akan ke situ. Bahkan dikatakan, kita kalau dapat hikmat dari Tuhan, kita pun akan berani seperti Ratu Seba, ngambil resiko. Kita akan berani ngelawan arus yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan cari aman, bukan cari enaknya sendiri, bukan cari jalan pintas. Nah, ini yang paling penting, bahwa orang yang untuk dengan roh hikmat yang dari Tuhan itu membuat kekayaan bangsa-bangsa itu datang karena Tuhan membuat orang yang mendengarnya menjadi murah hati. Karena ada generosity dari kita menarik. Yang sejenis akan menarik yang sejenis juga. Orang yang di dalam Kristus kita akan murah hati. Karena kita murah hati membuat orang lain sekitar kita, atmosfer membuat orang lain pun jadi murah hati juga. Ya, kok dia pelit sih sama gua? Ya lu pelit gak sama dia? Ya. Bukan hukum tabur tuai, tapi itu merupakan satu hukum. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu. Wow, luar biasa ya. Nah, ini dia. Pencari hikmat. Kalau kita penuh roh hikmat yang dari Tuhan, maka mereka yang lapar dan haus akan hikmat Tuhan, dia akan mengejar ke sumbernya di mana. Ada enggak dalam diri kita? Kita memancarkan hikmat, aura atmosfer yang demikian. Ya, seperti yang makanya betapa pentingnya hikmat dari Tuhan. Nah, si Amsal dikatakan bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wah, Salomo tulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Waktu dia mengalami yang namanya perjumpaan sama Tuhan, ada satu hubungan yang intimasi yang luar biasa. Dia berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Dari hikmat yang luar biasa pada hikmat yang luar biasa. Dimulai dari situ. Makanya Tuhan ingatkan di pasal 9. 1 Raja 9. Salomo ingat. Aku gak masalah kamu bikin kemewahan untuk istanamu. Tapi ingat. Perempuan-perempuan yang kau kain itu akan menarik. Di pasal 11 dan 12. Di mana Salomo mengalami yang namanya kehancuran. Yaitu apa? Hatinya ditarik menjauh dari Tuhan. Lalu saya coba kemarin, 1 minggu kemarin, saya lihat, kok disebutkan pada masa tuanya, hati Salomo tidak sungguh-sungguh. Saya coba, ini gimana ya? Kok pada masa tua, dia kan seorang raja yang penuh hikmat, kok bisa? Orang dunia bilang kok bisa? Lalu saya coba secara natural, seorang laki-laki gimana? Saya laki-laki loh, ya, tulen laki-laki. Seorang laki-laki. Lalu saya bilang pada masa tua menjelang masa ya ke usia lansia 45 tahun ke atas. Saya coba belajar secara ilmu kedokteran. Di dalam tubuh seorang laki-laki dan perempuan ada namanya 2 hormon yang ada dalam dia. Laki-laki mau perempuan, laki-laki yang dominan testosteron, yang perempuan yang dominan estrogen. Ya, waktu seorang laki-laki di bawah 45-50 tahun, testosteronnya banyak segala macam, itulah yang Tuhan percayakan pada tubuh kita, seorang laki menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin.
Dia bisa memimpin segala macam. Ini secara natural, secara ini ya, penyelidikan secara medis ya, secara natural. Lalu seorang perempuan dengan estrogennya itu, dia mempunyai hormon membuat seorang perempuan penuh belas kasihan. Mempunyai roh untuk bisa mengasihi, kelembutan. Ya, karakter seorang wanita begitu feminim segala macam. Setelah 45-50 tahun, testosteron mulai menurun. Ya, begitu testosteron mulai menurun, laki-laki ada estrogen nggak? Ada, cuma dikit. Ya, tapi yang dominan dikatakan testosteron. Tapi waktu testosteron turun, laki-laki mulai manja, nggak mau ditinggal sendiri. Dulu sama istri gue pergi sendiri dulu, pergi suka-suka mau pergi, pemimpin kemana dia suka segala macam. Begitu hormon itu nggak ada, temenin aku dong, istri bilang. Kok lu tumben lu mau ditemenin sama gue? Ya, mulai berpikir, ya, ada apa dia? Ada masalah apa? Enggak, Bapak Ibu. Secara medis, laki-laki dia memerlukan. Tapi sebaliknya perempuan. Bapak Ibu harus tahu ya. Harus tahu perempuan. Estrogennya menurun. Dia testosteronnya tetap ada. Muncul jiwa kepemimpinannya ada. Jangan heran perempuan makin usianya makin dewasa dia. Ya, orang di dunia bilang DKI di bawah ketiak isi, bukan. Karena laki pengen cenderung untuk dia bermanjaan, silat perempuan itu mulai tampil. Makanya Amsal bilang, hai para suami, ya, hiduplah dengan istrimu pada masa mudamu. Maksudnya bangun hubungan bersama istri pada masa mudamu. Ya, yang kau kasihi, bukan yang kau benci, yang kau kasihi. Ya, kalau lebih jelas yang dikasihi, bukan sembarangan. Saya bacakan ayatnya supaya Bapak Ibu lebih jelas. Jangan wah Pak Iwan ceritanya ini nih, nggak ada firmannya, ya. Jadi saya mau sampaikan bagaimana bilang gini. Lalu saya mau nyampe gini. Asik kalau gini cerita gini ya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikarunia Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup. Dalam usaha engkau lakukan dengan jerih payahmu di bawah matahari. Saya coba ngerenungin, kenapa sih kalau disebut banyak artis setelah umur sekian? Enggak, itu enggak berlaku buat artis, itu berlaku buat semua orang. Makanya firman Tuhan bilang, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamu bisa isi dengan barang-barang yang berharga. Artinya kita dalam Tuhan satukan satu bangunan rumah tangga itu butuh yang namanya hikmat. Tadi sudah dikatakan hikmat adalah permulaan Tuhan, ada hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan membawa kamu hikmat. Hikmat membawa semua yang luar biasa akan dapat kamu dapat. Tapi kamu butuh kepandaian. Kepandaian apa? Kamu bisa kepandaian untuk belajar. Saya pernah bawakan 1-2 bulan untuk segala sesuatu yang ingin kamu kuasai, yang ingin kamu mampu ini, kamu harus belajar. Butuh kepandaian. Makanya kerajinan aja nggak cukup. Kamu butuh kepandaian di situ. Bahkan Ulangan 8:8 bilang, Tuhan akan memberkatimu. Sehingga apa? Yang kamu untuk supaya skillful, supaya terampil. Karena tangan terampil membuat kamu jadi kaya. Mendapatkan apa yang sudah disediakan. Kalau kamu nggak terampil buka berangkas, susah. Ya, berangkas itu bisa dibuka. Tapi bukan bobol bang ya, buka berangkas yang punya Tuhan ya. Nah, terus Pengkhotbah 12 ayat 2 bilang begini. Tuhan mengingatkan. Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang, yang mendekat pada Tuhan, yang kau katakan, tidak ada kesenangan di dalamku. Salomo ngomong gini, saya coba renungkan. Kok ingat pada masa muda? Dia bilang begini Salomo,
Didiklah anak muda menurun jalan yang patut bagi dia. Supaya pada masa tuanya hatinya gak menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi dia udah mengerti. Kalau aku hidup dalam Tuhan semasa muda, di sistem ini, aku luar biasa bersama Tuhan. Tapi kalau aku di luar Tuhan, Amsal pasal bilang, semua sia-sia. Dan dia alami di pasal yang ke-8. Dia bilang begini, setelah mencapai yang besar, ketemu Ratu Seba yang luar biasa, ketemu orang-orang yang kaya, dia mendapatkan semua yang dia dapatkan, yang menyebabkan orang bermurah hati. Tapi bilang, semua ini sia-sia di dalam Tuhan. Aku dapatkan semua kekayaan kelimpahan. Aku punya istri banyak, ternyata di situ pun gak buat aku senang. Bahkan istriku menyeret hidupku untuk tidak sepenuh lagi sama Tuhan. Tapi buat saya yang dampak paling besar, keputusan yang Salomo ambil di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 dan 4 bilang, berdampak juga buat anak-anaknya. Hati-hati keputusan kita. Kalau bahasa sehari-hari gini, waktu seorang papa, mama, suami, istri hidup tidak dengan takut akan Tuhan, tidak ada kesepakatan, anak-anak nonton. Apa yang dia tonton? Entah benar tidak benar keputusanmu, dia akan ambil itu. Hati-hati. Ya, cukup takut saya ngomong gini. Ya, tapi saya nyampaikan bukan maunya saya. Firman yang bilang. Firman bilang, kesepakatan suami istri membuat berkat itu yang disediakan itu mengalir dengan sendiri hukumnya. Di Mazmur 133 ke sana. Bukan berkat itu bukan berkat itu tiba-tiba modal, bukan, itu sudah ada. Tapi begitu kesepakatan ada, Mazmur 133, kamu akan terkagum-kagum, terkaget-kaget yang firman Tuhan katakan, yang nggak ada tiba-tiba ada. Yang nggak mungkin tiba-tiba mungkin. Itu hanya terjadi pada orang yang mengetahui hikmatnya Tuhan. Dunia tidak bisa. Makanya Roma 12 bilang, kamu jangan serupa dengan dunia. Dunia nggak bisa ngerti cara bermain seperti ini. Kamu bukan dari situ. Kamu udah dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Bermainlah. Berkolaborasilah dengan aku dengan caraku yang luar biasa ini. Yang aku miliki. Yang aku punya. Ayo. Tuhan bilang, kamu bukan dari situ. Aku mau bersama kamu. Nah, firman Tuhan kata gini. Pada hari kiamat, ratu dari negeri selatan akan bangkit bersama-sama orang zaman ini untuk mendengarkan pengajaran Salomo yang di mana dia membuat perjalanan begitu jauh sekali dari ujung bumi. Wow. Pada akhir zaman. Nah, kisah ini pun begitu berkesan sampai di Perjanjian Baru masih ada diingatkan oleh bangsa Israel sampai terus pada zamannya Tuhan Yesus. Ya, nah, karena itu dia ngerti kunjungan Ratu Seba ini bukan kunjungan biasa-biasa saja. Itu menggambarkan bahwa kita akan menarik orang-orang yang lapar dan makan firman untuk datang kepada Yesus, bukan kepada kita. Komunitas yang Tuhan percayakan ini adalah firman yang hidup, the living word. Firman yang hidup. Kita harus mewujudkannya seperti yang Tuhan kasih buat sini. Firman yang hidup itu akan menarik orang datang untuk dengar firman. Bukan dengerin saya khotbah, tapi dengar firman. Ya, nah ini yang paling penting. Ketika keberhasilan dari Salomo menggeser fokusnya, itu paling ngeri. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan yang baru bekerja, sedang bercita, jangan kecil hati, jangan kecewa, kok aku masih begini. Lalu mulai yang lirik kiri kanan membandingkan orang, enggak. Siapkan hatimu sekali lagi. Waktu yang terbaik datang, kamu siap. Artinya kamu bisa dipercaya mengelola apa yang luar biasa. Supaya jangan tergeser. Nah ini, satu hal penting. Kalau kita penuh kelimpahan tanpa Tuhan, seperti telur, kalau itu pepatah telur di ujung tanduk, ini telur di ujung meja. Kenapa? Gampang sekali orang percaya tanpa Tuhan dia akan dan hancur. Ya,
Di ujung tanduk memang licin, tapi di ujung meja juga licin, Bapak Ibu. Ya, nah ini kita mau belajar apa yang menyebabkan Salomo gagal. Padahal orang ini bilang orang yang penuh hikmat pewahyuan. Tidak ada setelah ini orang yang sehikmat seperti Salomo. Tapi gagal. Ya, kita mau finishing well. Kita mau mengakhiri hidup dan menang seperti Rasul Paulus bilang. Nah ini dia. Salomo merasa akan terus mampu kuat. Dia pikir, gue ngambil istri, lihat Mesir tunduk sama gue. Lihat raja orang Het, orang Amori segala macam. Tapi Bapak Ibu, setelah Salomo mengalami keamanan 40 tahun, di kitab berikutnya, semua kelimpahan yang Salomo pikir yang luar biasa yang Tuhan percayakan waktu dia tidak terus bergantung sama firman. Ya, di Alkitab bilang 33 tahun kemudian semua kekayaan Salomo dirampok sama siapa? Oleh Mesir. Nah, ya, yang dia jadiin besan segala macam dirampok sama orang Mesir. 33 tahun kemudian setelah masa pemerintahan Salomo. Saya waktu baca, wow. Amsal atau bilang begini, ada orang yang mengumpulkan harta, orang lain yang menikmatinya. Jangan sampai. Tapi Tuhan mau kita mengumpulkan harta, anak cucu kita yang bisa jadi berkat. Bukan menikmati, jadi berkat. Ya, bahkan saya dengar kalau di luarnya bilang, ini kekayaan 7 turunan gak habis. Bohong. Ya, saya bisa melihat banyak orang yang paling kaya, belum satu generasi habis. Salomo belum berapa generasi habis. 33 tahun kemudian semua kekayaan emas dirampok habis. Kenapa? Kita baca 1 Raja 9 ayat 6 dan 9. Kalau kamu tidak hidup seperti ayahmu, kalau kamu gak jujur sungguh-sungguh dengan aku seperti ayahmu, semua gak ada gunanya, akan jadi puing. Dan orang bilang, karena dia melupakan Tuhan Allahnya. Wow, kata-kata itu mengerikan. Padahal Tuhan itu bukan ancaman. Diingatin, Salomo jangan. Aku menghendaki kamu terus seperti janji sama Tuhan Allah digenapi. Yeremia 29:9 katakan, masa rancangan itu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Kamu pasti aman bersamaku. Gak ada yang buruk. Ya, nah dia bilang, ingat, aku punya perjanjian. Perjanjian sama siapa? Papamu. Selama kamu hidup seperti apa yang Tuhan janjikan, ini yang terjadi atas hidupmu. Nah Tuhan bilang, gini loh, tadi Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan. Makanya Salomo jangan heran. Di Amsal selalu katanya, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi pembelajaran penting, waktu dia pakai hikmatnya Tuhan, pakai hikmatnya dari Tuhan, dia bilang, ini membuat aku berhasil. Tapi pada waktu aku pakai hikmatku sendiri, semua sia-sia. Pekotbah bilang di bawah matahari apapun yang kamu lakukan tanpa Tuhan semua sia-sia. Nah Tuhan mau bawa begini. Nah kesuksesan setelah begitu luar biasa pekerjaannya ternyata kegagalan kenapa? Berubah dari semua pengabdian kepada Tuhan. Sekarang semua jadi proyek. Jadi proyek. Proyek luar biasa loh. Aku dapat sekian banyak. Bisa bangun istana. Uangnya dari mana? Ratu Seba 120 talenta. Hiram 120 talenta. Emas, perak dan segala. Wah berkelimpahan. Bahkan di zaman Salomo dikatakan perak tidak ada harganya. Karena saking banyaknya. Wow, sekarang perak emas. Perak harganya mahal. Ya, jadi luar biasa. Fokus kalau mau berubah dari pengabdian kepada Tuhan menjadi satu proyek yang besar. Nah kita lihat. Apa? Setelah 20 tahun Tuhan menampakkan Salomo tadi di 1 Raja 9. Tuhan ingetin, kamu hati-hati. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau kamu gagal. Tapi manusia atau Salomo memilih untuk yang dia gak mau berubah dengan kondisi yang ada. Ya, nah, lalu Salomo bilang apa? Dikatakan, kepada siapa kamu sebenarnya mengabdi? Kepadaku? Apa kepada proyek? Dia bangun istananya. Kan istrinya ada, Bapak Ibu bayangin kalau istri ada 700, gundiknya 300,
Kira-kira berapa banyak rumah yang harus bikin? Dia project, dia sibuk. Dan yang saya bayangin bukan ini. Nanti berikutnya, waktu Salomo akhirnya hatinya menjauh dari Tuhan pada masa tua, karena hormon tadi, ya Salomo lama-lama istrinya bilang gini, iya, tiap hari Salomo ngelihat, oh ini Dewi Asitoret, dia diem. Oh ini istrinya orang Moab menyembah Molok. Oh ini menyembah. Lama-lama hati Salomo dikatakan hatinya jadi keras, jadi tumpul dan membuat hati itu menyimpang menjauh dari Tuhan. Semua pergaulan yang buruk merusak semua tatanan yang baik yang udah ada dalam diri Salomo segala macam. Dan itu berdampak ke siapa? Anak-anaknya. Nanti Bapak Ibu baca lagi di 1 Raja-Raja 13 di mana? Waktu Salomo tidak memerintah, anaknya Rehabiam muncul. Ya. Karena saya bilang Rehabiam dia menanyakan nasihat kepada saudara-saudaranya yang masih muda. Tapi sebelum nanya ke orang tua, paman-paman, om-om, ini orang-orang dari kumpulannya orang Israel bilang, aku minta bebannya dikeringanin. Aku mau begini, waktu zaman ayahmu, begini. Itu tanah. Kalau engkau mau tetap dengarkan suara mereka akan mengabdi kepada kamu seumur hidup. Kok begitu sih? Coba gua tanya sama yang muda. Tanya, lu gimana? Lu kan keren. Ya, masa raja kayak begitu? Tunjukin dong. Kalau bapak lu kasih dengan cambuk, aku dengan batu bola berduri, dicambuk segala macam. Kalau dia kelingkingku lebih besar, ya dari pinggang ayahku. Waduh, artinya saya mau lagi renungin siapa nih pemuda yang ditanyain sama si Rehabiam ini. Saya ngebayangin, saya kira pasti itu anak-anak raja juga, karena istrinya banyak. Nggak mungkin anak raja main di luar segala macam. Istrinya 700, gundiknya 300. Kalau masing-masing rata-rata satu kan 1000. Saya bayangin ini kira-kira dia ngomong sama siapa ya. Saya bayangin lagi, waduh, saya lagi situ. Kira-kira mereka yang punya mamah menyembah berhala itulah yang membuat hati mereka menarik untuk mendengarkan hal-hal yang bukan dari Tuhan juga. Makanya dia bilang, Amsal bilang, pergaulan yang buruk merusak semua yang baik. Itu nggak salah. Di perjanjian Tuhan diulang lagi. Ya Korintus pergaulan yang buruk merusak semua yang baik. Artinya kalau rumah tangga pun kita nggak membuat fondasi yang bagus, sekelilingmu belum tentu baik juga. Seperti Salomo buat. Tergantung kita memilih menetapkan jenis apa yang kita mau bangun supaya mengeluarkan seperti benih yang kita tabur. Setuju ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi, proyek Bait Suci menjadi timunan puing. Dampak dari mereka nggak mau nggak ada God wisdom, pikirannya sendiri. 1 Raja-Raja 98. Tuhan udah bilang satunya. Nah, ini yang Tuhan mau tanya sama kita. Sebagaimana Tuhan memberikan janji kepada kita, kepada Salomo ya, dia juga memberikan janji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau mendengar firman-Nya, mau mendengar suaranya, apakah kita akan mengikuti Tuhan? Apa mengikuti pada proyek pekerjaan kita? Jadi Tuhan gak benci sama pekerjaan kita. Tapi Tuhan mau dibilang, taruhlah Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Kayak kemarin, Mamon di tempat yang ke-6. 1-5 Pancasila. Hari ini kesaktian Pancasila. Kenapa dia sakti? Karena Tuhan tetap ditaruh di tempat yang pertama dan terutama. Selama bangsa Indonesia menaruh Tuhan ditaruh di tempat yang pertama, dia akan sakti. Bukan karena dia mampu mempertahankan, tapi karena ada Tuhan ditaruh di tempat yang pertama dan terutama. Tundukkan kepala kita.